Estiring Tias. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari SMK Pemuda 3 Kesamben Blitar. Prodi saya adalah Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai tugas dan tanggung jawab pemandu wisata, pelajaran kepemanduan kelas 11 usaha perjalanan wisata. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pertemuan kita hari ini kalian tampaknya sudah sehat semuanya. Harapan saya nanti sampai pembelajaran kita berakhir kalian dalam kondisi fit, tidak kurang suatu apapun. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoa, Ria. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ria. Ya, dengan doa kita hari ini, semoga sehat semuanya ya. Oke, sebelum Bu Dwi mau menjelaskan materi kita hari ini, alangkah baiknya kalian karena kebetulan ini pas di hari kemerdekaan, saya ingin kalian semuanya menyanyikan lagu salah satu lagu nasional, yaitu Hari Kemerdekaan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semangat ini, semangat 17 Agustus. Tepuk tangan. Ya, dengan harapan di bulan Agustus ini kebetulan dengan hari bersamaan dengan hari kemerdekaan kita ya. Semoga di hari kemerdekaan kita semuanya dihindarkan dari pandemi ya. Kita semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, setelah kita tadi menyanyikan lagu nasional, saya pengen mengecek kesiapan kalian dulu. Coba sudah disiapkan semuanya? Alat tulisnya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah siap semuanya? Jadi siapkan alat tulisnya nanti supaya kalian sampai pembelajaran terakhir ada catatan yang nanti bisa kalian dapatkan ilmunya. Coba cek kerapian dulu. Saya pengen lihat.
Iya, ini bajunya bagus-bagus semuanya nih, sudah kelihatan rapi. Nah, seperti ini yang saya inginkan ya. Jadi kalian pakai baju rapi, karena kalian orang pariwisata, bekerja di dunia pariwisata harus kelihatan rapi. Untuk pembelajaran sebenarnya ini hanya pembiasaan saja supaya beritahu kalian meskipun pembelajaran kita daring, tapi Bu Dwi pengen lihat kalian tetap berpakaian rapi dengan name kalian, dengan baju kalian. Karena apa? Seorang pariwisata harus siap semuanya. Oke, saya juga pengen mengingatkan lagi nih, karena kita masih dalam masa pandemi, saya perlu mengingatkan lagi mengenai 5M, ya. Mulai dari mencuci tangan, dibiasakan setiap hari, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan, terus kemudian menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas. Ya, oke. Hari ini sudah absen ya? Coba saya cek dulu. Ya, Ria ada ya? Ria, Monica, Dewi, Asel, Rohma, Kartenisa, Rita Arimas, Putri Wahyuni, Cinta Dewi, dan Kirana. Oke, hari ini semuanya lengkap, berarti semuanya ikut pembelajarannya Bu Dwi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Pembelajaran kita sebelumnya? Ya, materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pemandu wisata. Kemudian persyaratan pemandu wisata. Kemudian apa lagi? Kode etik pemandu wisata. Nah, coba ada nggak yang bisa menyebutkan apa definisi dari pemandu wisata? Yuk sambil Bu Dwi share screen dulu. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa definisi dari pemandu wisata? Saya, Bu. Ya, email silakan. Menurut saya, pemandu wisata adalah seseorang yang bertugas melayani atau membimbing, memberi petunjuk tentang tempat wisata yang dikunjungi, dan juga membantu keperluan wisata lainnya. Oke, terima kasih email. Ya, mungkin ada yang mau menyebutkan definisinya yang lain? Yuk, silakan. Saya, Bu. Ya, Rohma, silakan Rohma. Pemandu wisata sama dengan pemandu wisata adalah orang yang membawa wisatawan untuk melakukan kegiatan kunjungan menurut jangka waktu tertentu. Ya, bagus. Jadi, kalian sudah paham definisi dari pemandu wisata. Nah, sekarang saya pengen tanya ke kalian. Tadi sudah tahu definisi dari pemandu wisata. Sekarang, apa persyaratan dari pemandu wisata itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oh ya, Kirana. Silakan Kirana. Persyaratan untuk menjadi pemandu wisata antara lain menguasai bahasa Indonesia, baku dengan baik yang benar, lisan maupun tertulis. Lalu, memasuki umur minimal 18 tahun dan sehat secara fisik. Ya, terima kasih Kirana. Itu masih sebiar ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ayo. Saya, Bu. Siapa yang mau? Ya, Nasel, silahkan Nasel. Persyaratan yang selanjutnya pertama menguasai salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar. Yang kedua, menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Asosiasi Pemandu Wisata. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata. Ya, terima kasih Nasel. Aplaus dulu juga buat Nasel. Ya, ada yang masih ingat lagi? Karena kemarin sudah saya jelaskan ya, definisi dari pemandu wisata, kemudian
persyaratan pemandu wisata tadi sudah disebutkan oleh Kirana dan Nasel. Terus sekarang kode etik dari pemandu wisata. Siapa yang bisa menyebutkan kode etik dari pemandu wisata? Saya, Bu. Ya, silahkan Ria. Kode etik prawisata yang pertama yaitu pemandu wisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan. Yang kedua, pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik, atau menghindari bau badan, perhiasan, dan parfum yang menyengat. Ya, terima kasih Ria. Coba close dulu buat Ria. Ada yang mau menambahkan? Kemarin saya sebutkan banyak loh. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Iya, Putri Wahyuni, silahkan Putri Wahyuni. Iya, kode etik pemandu wisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian. Selanjutnya, pemandu wisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang, dan tidak meminta komisi. Ya, terima kasih Putri Wahyuni. Coba plus juga buat Putri Wahyuni. Ya, tadi sudah disebutkan sama Ria sebagian, kemudian Putri Wahyuni juga. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada? Iya, Khairutunisa, Resen. Silahkan, Khairutunisa. Jadi untuk selanjutnya, pemandu wisata harus dapat memahami wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar dapat mematuhi adat istiadat di objek wisata tersebut. Untuk selanjutnya, pemandu wisatawan dapat memahami wisatawan serta tidak mengundang tidak mengundang perdebatan antara wisatawan. Maaf kalau belibet. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih Khairutunisa. Aplaus dulu. Ya, pada dasarnya kalian sudah paham ya materi minggu kemarin. Jadi pengertian dari pemandu wisata adalah orang yang membantu wisatawan. Jadi dia yang mendampingi wisatawan mulai dari berangkat sampai ke tempat tujuan, kemudian sampai pulang lagi. Kemudian tadi ada persyaratan dari pemandu wisata, salah satunya semuanya sudah disebutkan sama kalian. Tadi ada usia harus 18 tahun, kemudian apalagi harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa Indonesia ya. Satu bahasa asing harus dipahami. Ini kaitannya dengan persyaratan pemandu wisata. Kemudian masuk dalam HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, sekarang kode etik. Tadi kode etik salah satunya adalah kalian harus berpakaian rapi. Seperti halnya sekarang saya lihat kalian berpakaian rapi. Orang pariwisata harus rapi, good looking, harus smart. Ini penting sekali bagi kalian yang memang terjun di dunia pariwisata. Terus kemudian, apalagi tadi? Tidak boleh menerima tip. Jadi jangan sampai kalau kita membantu wisatawan, mendampingi wisatawan, kita meminta tip pada wisatawan. Nah, ini adalah etiknya, kita tidak diizinkan untuk meminta tip ke wisatawan. Kemudian apalagi tadi? Ya, jadi semuanya tadi sudah disebutkan sama teman-teman kalian. Tadi ada Khairutunisa, kemudian Monica. Ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada yang mau menambahkan lagi? Untuk kode etik pemandu wisata? Iya, Monica, silakan. Ya, pemandu wisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan, maka pemandu wisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut. Dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Selanjutnya, pemandu wisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Oke, gitu. Sudah, Monica? Sudah.
Sudah. Terima kasih Monica. Keep applause dulu buat Monica. Ya, lengkap ya. Masih ada yang kurang sebenarnya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Yuk. Ya, Tata, silakan Tata raise hand. Silakan Tata ditambahkan. Kode etik pemandu wisata selanjutnya ada 1. Pemandu wisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan dari wisatawan. 2. Pemandu wisata saat perpisahan mampu memberikan pesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Ya. Jadi semuanya sudah lengkap. Terima kasih Tata. Applause juga buat Tata. Ya, tadi sudah disebutkan lengkap ya. Tadi sebagian Pak Tunisa, kemudian ada Tata, Monica, kemudian ada Putri Wayuni sama Ria. Tadi sudah menyebutkan secara lengkap apa kode etik dari pramuwisata. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi kita, saya akan menyampaikan mengenai KIKD kita hari ini, ya, kompetensi dasar kita hari ini. Apa saja yang harus kita pelajari? Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai tugas pemandu wisata. Jadi sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari minggu kemarin dan hari ini, yang pertama adalah menerapkan tugas pemandu wisata, kemudian melaksanakan tugas pemandu wisata untuk keterampilannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pemandu wisata. Kemudian kalian nanti juga bisa menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari pemandu wisata. Tugas kalian hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pemandu wisata sesuai dengan SOP secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemandu wisata sesuai dengan SOP secara baik dan benar. Ya, jadi selain itu saya juga mau menyampaikan bahwa model pembelajaran kita hari ini masih menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang saya juga mau share screen ini. Sebelum kita ke materi, saya pengen kalian berdiskusi kelompok, ya. Tadi sudah saya kirimkan ya tugasnya di grup WhatsApp. Jadi mengenai pentingnya kalian memilih pemandu wisata. Saya share screen dulu ya. Coba sambil dicek ya, dicek di WA kalian. Tadi sudah saya berikan tugas dan pembagian kelompok. Tadi untuk kelompoknya, untuk kelompok pertama ada Nasel, Monica sama Rohma. Kemudian kelompok kedua ada Tata, Dewi sama Email. Sedangkan untuk kelompok 3 itu adalah Kirana, Itin, Putri, dan Ria. Sudah dibaca tadi ya? Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Nah, sekarang coba kalian diskusi kelompok. Tugas kalian sesuai dengan artikel yang sudah saya berikan. Yang pertama adalah, coba jelaskan alasan kenapa wisatawan harus berhati-hati dalam menyewa pemandu wisata. Kemudian yang kedua, apakah perlu seorang pemandu wisata mempunyai lisensi kepemanduan? Nah, setelah kalian menyebutkan, menjelaskan dua pertanyaan tadi, tugas kalian berikutnya adalah mencari tugas dan tanggung jawab seorang pemandu wisata itu seperti apa. Ya.
Saya kasih waktu, silahkan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya berikan. Saya kasih waktu 5 menit. Harus sudah selesai ya. Iya, Bu. Oke, silahkan. Ada yang bisa menceritakan? Isinya apa? Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Kirana mungkin? Boleh? Ya, Bu. Ya, Jadi, dari artikel Liputan 6 yang berjudul Cerita Akhir Pekan, jangan asal sewa jasa pemandu wisata tersebut menceritakan bahwa terdapat seorang pemandu wisata freelance atau pemandu wisata lepas dari NTT yang melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu wisatawannya yang berasal dari Prancis. Pemandu wisata freelance merupakan pemandu wisata lepas yang tidak ada lisensinya dan tidak ada instansi yang menaungi. Jadi, maka dari itu dalam memilih jasa pemandu wisata harus sudah yang legal atau memiliki lisensi pemandu wisata yang resmi. oke ya. Jadi itu tadi ya. Berarti sudah dibaca artikelnya. Tadi saya sudah share di grup WA. Harapannya kalian kali ini di pembelajaran hari ini kalian saya minta diskusi kelompok sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, jelaskan kenapa alasan wisatawan harus berhati-hati dalam memilih pemandu wisata, kemudian kenapa seorang pemandu wisata harus mempunyai lisensi. Nah, ini sesuai dengan kasus kita di ini ya, di artikel ini. Jadi ada seorang pemandu wisata yang melakukan pelecehan ya terhadap wisatawan asing, wisatawan perempuan asal Perancis. Seperti itu. Yuk, mungkin sudah selesai? Oh ya, Nasel ini raise hand. Nasel dari kelompok 1. Silahkan Nasel, dari kelompoknya Nasel. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Naselina Falila, Monika Anggraini, dan Rohmaika Putri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pertanyaannya, coba jelaskan alasan kenapa wisatawan harus berhati-hati dalam menyewa pemandu wisata. Jawabannya, karena banyak sekali pemandu wisata freelance tidak mempunyai lisensi kepemanduan yang akhirnya memanfaatkan profesi mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan wisatawan yang dibawanya. Ya. Tip aplaus dulu buat kelompoknya Nasel. Ya, ada yang dari kelompok lain? Saya, Bu. Yuk. Ya, silahkan email dari kelompok 2 ya? Iya, saya dari kelompok 2. Oke. Silahkan email. Mau share screen? Iya, Bu. Sudah kelihatan? Ya, sudah jalan ini. Ya. Saya akan melakukan presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Rahmawati, Vita Arimas, dan saya, Sinta Dewi Amelia. Pertanyaan nomor 2, apakah perlu seorang pemandu wisata mempunyai lisensi kepemanduan? Jawabannya, perlu. Karena seorang pemandu wisata kepemanduan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan masuk dalam HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diakui legal. Dengan memilih lisensi, pemandu wisata tersebut akan memperoleh kepercayaan dari wisatawan. Sudah, Bu? Ya. Terima kasih. Email, keep applause buat kelompoknya email, kelompok 2. Ya. Terima kasih. Tadi dari kelompok 2 ya, email. Nah, sekarang dari kelompoknya Kirana. Silakan Kirana. Tinggal Kirana ya. Yang share screen Khairutin Nisa. Oke. Ternyata yang share screen Khairutin Nisa. Boleh. Yuk silakan Khairutin Nisa. Dimulai untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah Khairutin Nisa. Yuk. Siapa ini yang mau menyampaikan? Khairutin Nisa sendiri atau mungkin yang lainnya?
Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu ada saya, Korutunisa, Kirana Arisantoso, Putri Wahyuni, dan Ria. Soalnya, setelah itu coba simpulkan apakah tugas dan tanggung jawab seorang pemandu wisata. Ini akan dijelaskan oleh Ria dan Putri Wahyuni. Silahkan. Ya, Tugas dan tanggung jawab pemandu wisata. Tanggung jawab pemandu wisata yaitu yang pertama, menjamin tur terlaksana sesuai yang dipromosikan. 2. Merekonfirmasi atau memesan komponen acara tur yang wajib. 3. Memberikan serangkaian informasi kepada tamu. 4. Menyempurnakan laporan-laporan dan menyimpan data-data yang tepat. Tugas dari pemandu wisata antara lain mengantarkan wisatawan baik perorangan maupun rombongan, lalu membantu wisatawan dalam hal mengatur barang-barang bawaan, mengirim pesanan, menawar harga cindera mata, lalu memberikan petunjuk dan penjelasan tentang objek wisata, tempat-tempat bersejarah, museum, budaya, dan objek wisata lainnya. ya. Terima kasih Kirana dari kelompok 3. Tapi kita aplaus dulu lah buat kelompok 3. Yuk, biar semangat lagi. Kita aplaus ya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari kelompok 3? Jangan ditutup dulu untuk share screen-nya. Dewi Rahmawati, raise hand. Silahkan Dewi. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang tanggung jawab pemandu wisata. Yang pertama, menyediakan meja beserta pegawai pelayanan tamu. Yang kedua, menyelenggarakan serangkaian tur termasuk tur setengah hari atau sehari penuh dan tur malam, tempat-tempat menarik tur khusus. Yang ketiga, menjual jenis-jenis tur operasional yang diharapkan. Dan yang keempat, mengurus masalah-masalah dasar tur. Terima kasih Dewi. Keep applause buat Dewi. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Vita Arimas. Ya, silahkan. Vita mau menambahkan. Saya akan menambahkan tugas pemandu wisata. 1. Memberikan informasi tentang rencana perjalanan wisata, objek daerah wisata, serta peraturan yang berlaku dalam dokumen perjalanan. 2. Membantu wisatawan yang mengalami sakit, kecelakaan, kehilangan, serta musibah lainnya. Sudah, Tata? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Tata yang menambahkan dari kelompok 3. Yuk, ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Monica Resen, silahkan Monica. Ya, silahkan Monica. Tentang tanggung jawab pemandu wisata. Yang pertama, menjamin kepuasan berlibur semua tamu secara keseluruhan. Yang kedua, bekerja sama dengan pegawai Biro Perjalanan dan Pariwisata untuk menjamin kesuksesnya tur. Yang ketiga, memimpin pengantaran kedatangan dan keberangkatan dari tempat penginapan, check-in atau check-out. Oke, terima kasih Monica. Keep applause juga buat Monica. Oke, ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Masih ada yang mau menambahkan? Rohma. Iya. Pinter-pinter ternyata ya anak yang bodoh ini. Yuk, Rohma. Tugas pemandu wisata memberikan pengarahan dalam hal peraturan dan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh imigrasi, bea cukai, karantina, otoritas bandar udara, pelabuhan laut, objek-objek wisata. Sudah, itu aja, Rohma? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Rohma. Coba aplaus juga buat Rohma. Oke, berarti ini sudah lengkap ya? Sudah disebutkan oleh semuanya? Jadi kalian memahami mengenai tadi setelah kita ada permasalahan terkait dengan pemanduan ya dari artikel yang saya share tadi. Silahkan untuk stop share screen dulu. Korutunisa. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ya, bagus. Tadi sudah dijelaskan oleh kalian semuanya. Jadi saya lihat kalian aktif ya. Berarti kalian memang belajar benar-benar
membaca modul yang sudah saya berikan. Jadi hari ini pembelajaran berjalan lancar ya. Saya lihat kalian aktif menjawab. Jadi saling menambahi kekurangan dari kelompok satu dengan yang lainnya. Good, keep applause buat semuanya. Ya lebih semangat lagi, yuk. Oke. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya diskusi kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengingatkan, kemudian kita review ya, kita simpulkan bareng-bareng mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pemandu wisata sesuai dengan KD kita hari ini ya, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi sesuai dengan KD kita hari ini ya. Tadi sudah saya sebutkan kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran serta persepsi ya mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai apa? Definisi dari pemandu wisata, kemudian persyaratan dari pemandu wisata itu seperti apa, terus kemudian kode etik dari seorang pemandu wisata seperti apa. Ya, dalam pembelajaran kali ini nanti ada evaluasi ya, sesuai dengan KD kita hari ini. Ya, evaluasi kita hari ini yaitu pengetahuan, nanti kalian akan menjawab latihan soal yang sudah saya kirim di grup WA ya, di Google Form. Kemudian untuk keterampilannya kalian mengerjakan tugas di LKPD. Kemudian untuk sikap hari ini adalah saya lihat keaktifan kalian ya, kerjasama, disiplin, sama menjawab evaluasi ya. Tadi sesuai dengan KD kita saya berikan ini ya, nah saya ingatkan lagi, tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, pengertian dari pemandu wisata itu adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan, informasi, petunjuk tentang atraksi dan destinasi. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan dari pemandu wisata. Yang pertama adalah menguasai bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar, baik lisan maupun tertulis. Kemudian memiliki lisensi dari Asosiasi Pemandu Wisata dan bersertifikat kompetensi pemandu wisata. Terus kemudian memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata. Kemudian menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Asosiasi Pemandu Wisata atau HPI. Terus kemudian berikutnya adalah sanggup mengikuti dan mentaati secara aktif kegiatan yang ditentukan organisasi maupun asosiasi pemandu wisata. Kemudian menerima ADART, program kerja, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Terus apalagi? Menguasai salah satu bahasa asing ya, secara baik dan benar. Setelah itu umur itu minimal 18 tahun. Kemudian yang terakhir adalah sehat fisik. Jadi seorang pemandu wisata itu memang harus sehat fisik. Kalau kalian kira-kira bisa nggak menjadi pemandu wisata? Umur kalian berapa coba? Belum genap 18 tahun. Belum genap ya? Ya, jadi pada intinya kalau kalian sudah berumur 18 tahun, minimal 18 tahun, kalian sudah bisa masuk dalam Pramuwisata Indonesia, mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pemandu wisata. Nah, berikutnya tadi sudah kalian sebutkan tugas dan tanggung jawab pemandu wisata. Nah, tugas dari pemandu wisata yang pertama adalah mengantarkan wisatawan baik perorangan maupun rombongan.
Yang kedua adalah memberikan penjelasan mengenai informasi tentang rencana perjalanan wisata, objek dan daya tarik wisata, dan atraksi wisata. Yang selanjutnya adalah peraturan yang berlaku dalam dokumen perjalanan. Dan selanjutnya memberikan petunjuk mengenai objek wisata, tempat bersejarah, museum, budaya, atau objek wisata lainnya. Nah, masih ada lagi. Seorang pemandu wisata memberikan pengarahan dalam hal mematuhi peraturan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh imigrasi, bea cukai, karantina, otoritas bandar udara, pelabuhan laut, dan objek wisata. Kemudian membantu wisatawan dalam hal mengatur barang-barang bawaan, mengirim pesanan, dan menawar harga cenderamata. Dan yang terakhir adalah membantu wisatawan yang mengalami sakit, kecelakaan, kehilangan, dan kecurian serta musibah lainnya. Selanjutnya, saya sedikit akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pemandu wisata. Yang pertama adalah menjamin kepuasan berlibur semua tamu secara keseluruhan, kemudian menjamin tur terlaksana sesuai yang dipromosikan. Yang ketiga, memberikan serangkaian informasi kepada tamu. Yang berikutnya adalah merekonfirmasi atau memesan komponen acara tur yang wajib. Berikutnya, bekerjasama dengan pegawai biro perjalanan dan pariwisata untuk menjamin suksesnya tur. Selanjutnya, memimpin mengantarkan kedatangan dan keberangkatan dari tempat penginapan atau check-in maupun check-out. Yang berikutnya, menyediakan meja beserta pegawai untuk pelayanan tamu. Ya, ini berarti kita di depan harus memberikan meja supaya kita bisa menangani tamu yang datang. Kemudian, menyelenggarakan serangkaian tur termasuk tur setengah hari, penuh, tur malam, maupun tempat-tempat menarik dan tur khusus. Berikutnya adalah menjual jenis-jenis tur opsional yang diharapkan. Terus kemudian mengurus masalah-masalah dasar tur. Misalnya kehilangan, pencurian barang milik tamu, sakit, dan keadaan darurat. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan laporan-laporan dan menyimpan data-data yang tepat. Ya, dari sini ada pertanyaan. Mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi kita simpulkan bareng-bareng ya sesuai dengan diskusi kita hari ini. Tadi sudah kita simpulkan dan Budi sudah sampaikan tugas dan tanggung jawab dari pemandu wisata. Mungkin dari apa yang Dwi sampaikan, ada apa tidak pertanyaan yang mungkin terkait dengan kepemanduan ini? Kalau mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kira-kira sudah paham apa belum semuanya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Oke? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi nanti kalau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan nanti di grup WA ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang memang kalian belum paham. Jadi kita nanti share aja lewat grup WA. Kita lanjutkan lewat grup WA karena mengingat waktu ya. Oke. Tadi sudah kita simpulkan bareng-bareng mengenai materi kita hari ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang pemandu wisata. Nah, berikutnya tugas kalian untuk hari ini adalah supaya saya tahu apakah kalian memahami materi kita hari ini, ya. Silahkan kerjakan evaluasi ya di Google Form, lewat Google Form yang sudah saya share lewat grup WA. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu nanti sampai tidak lama ya. Selang dari pembelajaran ini mungkin 1 jam. Saya harapkan sudah bisa terjawab semuanya karena dengan 1 jam ini berarti kalian paham materi apa hari ini. Terus kemudian tugas untuk pertemuan berikutnya adalah mencari perbedaan antara payroll guide dan freelance guide. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, saya kira sudah paham semuanya. Nanti kalaupun memang ada masalah yang kalian memang belum paham, silahkan
ditanyakan di grup PA. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin berdoa. Ria, silakan, Ria. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Semuanya aktif. Saya suka. Ya, terima kasih semuanya. Ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk pertemuan minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Be smart. Terima kasih semuanya. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.